Selamat malam teman-teman semua nih. Bisa dilihat hulu tunggur Bangris mengkilat sekali licin. Nah, bukan main, sempurna 100%. Nah, tinggal dipasang sulat. Tuh. Ini gagang mandau jenis hulu tunggur dari akar kayu Bangris, masuk kualitas yang paling terbaik menurut saya untuk Glol. Nah, itu pembuatnya si Aryan Nur. Sekarang beliau masih membuat hulu tunggur yang kedua. Wow, the best. Mantap. Ini hulu tunggur yang sangat berkualitas. Jadi pelajaran selama ini beliau dapatkan di sini cukup lumayan dan bisa membuat atau berkarya sendiri dalam pengerjaan sebuah hulu tunggur. Tuh, karena tampilan hulu tunggur ini memang adalah tampilan yang menjadi tren untuk kita pada saat ini. Banyak saudara kita yang menginginkan hulu tunggur. Nah, ini hulu tunggur dari ulin satunya. Nah, ini hulu tunggur dari ulin yang satunya ini punya si Indri, beliau yang lagi menghirup kopi ini. Itu. Nah, jadi itu teman-teman bisa tahu semua kegiatan yang kami lakukan dari siang sampai malam, bermacam-macam. Nah, ini gagang mana lempatak mai tuh. Nah, ini banyak lempatak mai ini sebelah sudah jadi, sebelah belum. Nah, ini memang dirancang untuk khusus kalau di zaman kuno dulu, di zaman bahari, lempatak mai ini dirancang memang khusus untuk hulu mandau berperang, bertempur. Karena mai kurus artinya haus akan darah. Pacat itu kalau dia kurus kan berarti lapar, kepingin menghirup darah. Nah, ini khusus dibuat untuk pribadi lempatak mai. Nah, ini ada yang lempatak bonoknya ini udah berapa biji di sini, cuma 2 aja di sini. Itu rata-rata mai semua ini. Nah, ini. Wah, bahaya ini hulu mandaunya ini. Tapi gagah, teman-teman bisa melihat semua. Wow, keren. No, karya dari si Ones nih. Nah, ini hulu tunggur karya dari si Aryan Nur. Gagah sekali. Tuh. Nah, ini yang satunya juga hulu tunggur. Nah, ini belum selesai lagi tapi sudah gagah sudah. Nah, tinggal finishing. 2 hulu tunggur dari Bangris semua. Wow, mantap. Tuh. Nah, itu mandau mini yang dibuat oleh Ones. Itu banyak mandau yang lain, ada yang belum jadi. Terus ada beberapa bakalan hulu mandau di sini yang belum jadi. Ini seperti tumpukan sampah semua tempat kerja Empu ini, tapi beginilah tempat kerja yang memang sebenarnya. Nah, itu memang sebenarnya seperti sampah. Tapi seperti sampah tapi menghasilkan karya. Ya, alhamdulillah seperti itu. Dan untuk semua teman semua bisa melihat begini keadaan Empu di dalam rumah. Nah, itu nggak ada sesuatu hal yang wah, semuanya seperti ini, apa adanya, semuanya terkesan alami seperti itu. Belakang ini adalah mandau andalan pakaian saya. Nah, jadi beberapa kali teman-teman semua bertanya, kepingin melihat mandau nyampu, padahal sudah ada konten yang telah lalu. Scroll aja, cek videonya, itu banyak mandau empu yang itu ngodik kaito niro center poyak pekili ya.
Mandau saya ini tidaklah bagus, sederhana saja saya membuatnya sesuai dari kemampuan saya. Nah, teman-teman bisa melihat tuh. Nah, ulu kemau ini sudah lama saya membuatnya. Ya mungkin inilah batas kemampuan saya. Saya tidak bisa membuat yang bagus dari ini. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran bisa terjawab. Nah, ini tuh. Kemarin ada juga yang penasaran kepingin melihat bilahnya seperti apa. Bilah yang terdahulu sudah diganti, direnovasi dengan bilah mandau yang baru. Nah, kebetulan bilah mandau yang baru ini dibuat atau ditempa oleh saudaraku Amat itu di Lokulu. Beliau tinggal di Lokulu, daerah Tenggarong, dan cukup sangat terkenal sekali itu di dalam pembuatan bilah tempilan. Empu percayakan kepada beliau untuk membuatnya, Cabundri, untuk membuatnya. Loh, kenapa empu tidak membuatnya? Kan empu bisa juga. Nah, begini, empu kepingin bekas tangan dari seseorang untuk membuatnya itu. Nah, meski hanya satu, setelah itu mungkin empu akan membuatnya dari tangan empu sendiri, tetapi tetap empu harus ada buatan dari saudara kita seperti itu. Nah, ini tempaan Amat dari Lokulu, bilah tempilannya tuh. Nah, tuh belum diasah oleh saya. Nah, tuh. Masukkan, Dri. Nah, itu mandau yang saya pakai, mandau satunya, yaitu mandau dari mamanya, tidak bisa ditunjukkan kepada saudaraku karena masih dalam proses penempaan. Jadi inilah mandau yang sering ku bawa, sering ku pakai, murni buatan dari tangan saya, Empu Gelol. Nah, memang banyak teman-teman juga yang bertanya, kenapa empu kok sarung mandaunya ada yang kosong, tidak diukir penuh. Coba diukir penuh, dibikin ukiran full, bagus itu. Nah, mungkin pendapat kita sangat berbeda, beda suku, beda juga dia punya karya. Karena kalau kami di dalam suku Dayak Benua, tidak semua sarung mandau itu diukir full. Tidak semua sarung mandau itu kalau diukir full itu dianggap bagus. Menurut suku kami, mohon maaf. Itu maaf sekali. Jadi ada tipe-tipe sarung tertentu yang memang tidak berukir. Ada yang juga yang berukir itu. Sepenuh-penuhnya ukiran yang kita miliki di sarung mandau tidaklah sampai seperti penuh sama sekali. Terkecuali itu tipe sarung mandau jenis tempos, tempusar 3. Nah, ini kemungkinan bervariasi, ada yang diukir full, ada yang polos, ada yang diukir sedikit, bermacam-macam seperti itu. Nah, ini untuk menjawab request atau pertanyaan dari saudara kita yang kepingin melihat mandau yang saya pakai. Nah, ini tuh. Ini sudah lama sekali saya membuatnya. Tuh. Nah, bagian belakang tuh. Nah, ini untuk bagian kepala. Jadi mandau ini juga sempat jadi perdebatan di Facebook, di mana mandau saya ini diakui adalah milik suku seseorang yang dia punya pendapat seperti itu. Kalau bagi saya tidak ada masalah itu.
Tapi yang saya rasa saya tidak pernah meniru punya suku orang lain. Kalau memang dianggap saya punya meniru, punya konon katanya punya sukunya dia, tolong bawa mandaunya dia yang sama seperti saya punya, biar saya belajar di mananya saya menirunya. Itu, dan sampai detik ini saya tetap menunggu, tetapi beliau tidak datang ke rumah. Itu saya sangat menghargai orang-orang yang seperti ini. Itu karena tetap saya punya pendapat, kalau berbicara masalah ukiran, berdebat masalah ukiran itu tidak ada penghujung, tidak ada berakhir. Kenapa? Karena perselisihan pasti terjadi, masing-masing orang itu mempunyai alasan tertentu. Sebaiknya berkaryalah masing-masing, jangan mengganggu karya orang lain. Seperti saya Empu Glol, saya tidak pernah mengganggu karya orang lain dari saudaraku siapa saja, dan saya juga cukup sadar diri bahwa suku Dayak itu 400 suku lebih. Yang namanya mirip itu wajar, mirip bukan berarti meniru. Dan itu harus diingat karena setiap orang itu mempunyai pakem tertentu yang menjadi milik atau kriteria daripada sukunya. Seperti itu sekiranya. Itu. Sebab kalau yang masalah seperti ini atau orang-orang yang seperti ini, pertama dia tidak akan maju. Kenapa? Karena hidupnya selalu sibuk mengurusi orang lain. Yang sebenarnya jangan sibuk mengurusi orang lain, uruslah diri sendiri, sempurnakanlah diri sendiri. Bagaimana kita bisa membuat karya, bisa berkarya yang sebaik mungkin, seperti itu. Seperti saya, meskipun saya bukan siapa-siapa di dalam budaya, saya tetap konsekuen membatasi diri berbicara tentang suku Dayak Benua saja. Paling jauh rumpun benua, orang luangan. Itu sudah paling jauh. Kalau di luar itu bukannya saya nggak mau, tetap saya mau, kepingin juga menyampaikannya, tetapi inilah menjadi batasan serta kemampuan yang saya miliki. Takutnya nanti salah. Itu tetap semua itu saya kembalikan kepada saudara kita yang lainnya yang mempunyai karya, yang mempunyai seni. Itu untuk menyampaikan tentang karyanya dia, tentang mandaunya mereka. Nah, seperti itu. Dan akhir kata saya Empu Glol ucapkan salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.